Halo semuanya, selamat datang. Dalam kajian ringkas kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah rahasia besar yang jujur aja sering banget terlewatkan. Kita akan membedah surat ke-28 dalam Al-Quran, yaitu Al-Qasas. Kalian mungkin udah pernah membacanya atau seenggaknya tahu kisah-kisah di dalamnya. Tapi gimana kalau saya bilang teks kuno ini sebenarnya menyimpan cetak biru psikologis yang luar biasa mendalam tentang diri kalian sendiri? Serius, bersiaplah, karena kita akan melakukan perjalanan yang benar-benar luar biasa. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Secara harfiah, Al-Qasas itu emang berarti cerita-cerita atau kisah-kisah. Di dalamnya, kita melihat perjalanan hidup Nabi Musa dari lahir sampai akhirnya menjadi seorang rasul. Tapi kalau kita tarik ke makna spiritualnya, Al-Qasas itu sebenarnya adalah sebuah cermin. Ini adalah perjalanan jiwa atau the soul's journey. Jadi ini bukan sekedar buku sejarah ya, ini literally adalah peta jalan spiritual seumur hidup kita sendiri, yang penuh dengan fase keterasingan, kesendirian, dan pada akhirnya kepulangan yang sejati. Nah, supaya kita bisa benar-benar paham, kita akan menelusuri 6 bagian dari peta ini. Mulai dari peta perjalanan jiwa kita, masuk ke fase krisis dan kepasrahan, lalu pelarian menuju titik nol, menemukan pembimbing dan panggilan suci, sampai akhirnya kita masuk ke fase yang paling krusial, kembali menghadapi Firaun di dalam diri. Terakhir, kita akan bertanya, siapa sih kamu dalam kisah ini? Yuk, langsung kita mulai aja. Bagian pertama, peta perjalanan jiwa kita. Perjalanan spiritual itu kenyataannya nggak pernah berupa garis lurus. Sangat dinamis dan penuh banget sama kontradiksi. Kadang kita tuh harus ngerasa terbuang dulu supaya derajat kita bisa diangkat. Kita pasti bakal bikin kesalahan fatal. Tujuannya buat belajar apa itu arti pertobatan. Kita juga harus ngelewatin fase jalan sendirian di tempat yang pekat, cuma buat bisa dengar panggilan sejati kita. Jadi dengerin ya, kalau saat ini hidup kalian lagi kerasa berantakan banget, sadarilah, kalian mungkin lagi berada tepat di jalur universal yang emang seharusnya kalian lewatin. Kita masuk ke bagian kedua, fase krisis dan kepasrahan. Di fase-fase awal ini, jiwa kita mulai sadar kalau dunia itu seringkali nggak ramah. Nah, yang paling menarik dari konsep ini adalah gimana simbol-simbol fisik dalam kisah Musa itu sebenarnya mewakili tekanan psikologis kita saat ini. Firaun misalnya, dia bukan cuma sekedar raja tiran di masa lalu. Firaun itu simbol dari ego beracun kita sendiri, atau mungkin sistem yang menindas di sekitar kita. Terus bayi-bayi yang dibunuh, itu mewakili potensi murni dalam diri kita yang dicekik sama ekspektasi lingkungan. Lalu apa dong solusinya? Coba bayangkan peti yang terapung. Itu melambangkan pelepasan kendali. Dan sungainya adalah arus kehidupan yang sama sekali nggak bisa kita atur. Kadang, kita emang harus ngelepasin hal yang paling berharga ke dalam arus kehidupan dan ngebiarin Tuhan yang ambil alih semuanya. Sekarang, coba renungkan ini sejenak. Firaun macam apa sih yang saat ini lagi ngancam potensi terbaik kalian? Apa itu bos yang toksik di kantor, kebiasaan buruk, atau jangan-jangan ego kalian sendiri? Dan yang jauh lebih penting, apa yang harus kalian lepaskan dan serahkan ke sungai kehidupan saat ini? Ingat ya, melepaskan kendali itu bukan tanda kalau kalian lemah, sama sekali bukan. Itu justru bentuk kepercayaan tertinggi. Lanjut ke bagian ketiga, pelarian menuju titik nol. Walaupun kita udah belajar buat melepaskan, ya namanya juga manusia, kita pasti tetap rentan berbuat salah. Di kisahnya, Musa melakukan sebuah kesalahan yang fatal banget. Dia nggak sengaja membunuh seseorang. Secara spiritual, ini mewakili dosa atau kesalahan besar yang kita lakuin. Tapi perhatiin deh apa yang dia lakuin setelahnya. Dia lari ke magian. Ninggalin zona nyaman dan lingkungan yang toksik itu kadang merupakan bentuk pertobatan yang paling murni loh. Gurun Madian di sini bukan sebuah hukuman, melainkan ruang sunyi buat pembentukan spiritual kita. Di sana, dia menolong 2 perempuan, yang menyimbolkan potensi batinnya yang lagi butuh bantuan. Dan di tengah pelarian, di tengah kesendirian itu, Musa mengucapkan sebuah doa yang benar-benar luar biasa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Teman-teman, ini adalah titik nol, ground zero. Ini tuh puncak dari kepasrahan total, di mana kalian ngerasa udah kehabisan semua rencana cadangan. Nggak ada uang, nggak ada koneksi, nggak ada tempat berlindung. Cuma ada kalian dan Tuhan. Dan justru di titik kehampaan mutlak inilah, pertolongan yang sejati baru bisa masuk. Coba tanyain ke diri kalian sendiri. Apakah saat ini kalian masih terus berlari dan bersembunyi dari kesalahan-kesalahan masa lalu? Atau apakah kalian udah berani mencapai titik kepasrahan total itu? Saran saya, berhentilah bersembunyi. Peluklah kerentanan itu. Karena di titik nol itulah fondasi baru untuk hidup kalian bakal mulai dibangun. Bagian keempat, pembimbing dan panggilan suci. Mari kita melangkah lebih jauh dan lihat gimana ini semua terhubung. Setelah titik terendah itu terlewati, arah perjalanan kita bakal berubah dramatis menuju momen kebangkitan. Ingat, kita tuh nggak pernah dibiarkan jalan sendirian. Musa akhirnya dipertemukan dengan Nabi Syuaib, sang mentor.
Perjalanan spiritual itu butuh guru, butuh komunitas. Musa bekerja di sana selama 8-10 tahun. Ini melambangkan proses penggemblengan yang panjang. Gak ada yang instan dalam urusan pematangan jiwa. Setelah persiapan panjang itu selesai, barulah Musa melihat api di Bukit Tua, sebuah simbol iluminasi ilahi. Dan tongkatnya berubah menjadi ular, ngebuktiin kalau potensi biasa yang ada di tangan kita bisa berubah jadi sesuatu yang luar biasa kalau digerakkan oleh panggilan suci. Masuk ke bagian kelima, kembali menghadapi Fir'aun diri. Kini, jiwanya udah siap dan panggilannya udah diterima. Jadi poin krusialnya ada di sini. Pertumbuhan spiritual yang sejati itu nggak pernah lari dari masalah. Kalian harus berani kembali ke Firaun. Ya, kembali menghadapi trauma lama, ketakutan terbesar kalian, atau kebiasaan buruk yang dulu bikin kalian kabur. Firaun pasti nolak buat tunduk, itu udah pasti. Karena ego kita selalu benci sama kebenaran yang menelanjanginya. Tapi pada akhirnya, Firaun karam. Ini adalah kemenangan absolut dari jiwa atas ego. Ketahuilah, perjalanan jiwa itu nggak pernah berjalan mundur. Kalian mungkin ngerasa kayak balik lagi ke titik awal, kembali ke tempat atau situasi yang dulu bikin kalian mati ketakutan. Tapi dengerin ini, kalian udah nggak sama lagi. Kalian kembali dengan membawa cahaya spiritual dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ego kalian mungkin bakal berontak keras, tapi dengan senjata yang udah kalian asah di padang pasir kesendirian kemarin, jiwa kalian pada akhirnya pasti akan menang. Dan kita sampai di bagian ke-6. Siapa kamu dalam kisah ini? Setelah ngeliat keseluruhan petanya, mari kita lakuin sedikit analisa psikologis. Dan ini benar-benar mengilustrasikan dengan brilian dua kutub yang ada di dalam diri kita. Di satu sisi ada pola pikir Musa, jiwa yang berjuang. Dia nggak sempurna, dia mau ngakuin kesalahannya, mau berproses dan kerja keras banget. Di sisi lain, ada pola pikir Fir'aun, ego beracun. Udah arogan, nolak kebenaran yang padahal udah sejelas itu, dan ngerasa kalau dirinya itu pusat alam semesta. Nah pertanyaannya, pola pikir mana yang selama ini ngendaliin tindakan kalian sehari-hari? Oh ya, ada satu karakter lagi yang penting banget buat kita jadiin peringatan. Korun. Alkisah ngingetin kita soal orang ini di bagian-bagian akhir. Korun ini lambang dari kemelekatan material. Ingat loh, kekayaan dan status itu ujian, bukan otomatis jadi berkah. Korun ngerasa kalau semua kesuksesannya itu murni karena kecerdasan otaknya sendiri, sebuah arogansi yang fatal banget. Kesuksesan eksternal itu nggak ada artinya sama sekali kalau ego internal kalian nggak terkendali. Ujung-ujungnya kemelekatan buta sama materi cuma akan menenggelamkan jiwa kalian sendiri. Jadi, ini dia ringkasan peta jalan praktis buat kalian dari keseluruhan perjalanan yang udah kita bahas. Pertama, jangan takut sama tantangan dunia, percayalah pada prosesnya. Kedua, lepaskan ilusi kalau kalian harus selalu pegang kendali atas segalanya. Ketiga, berani akui kesalahan kalian dan tinggalkan lingkungan yang beracun. Keempat, cari mentor yang bijak dan komunitas yang ngedukung kalian. Dan kelima, kalau waktunya tiba, jawablah panggilan menuju tujuan hidup kalian yang jauh lebih tinggi. Pada akhirnya ini bukan cuma soal dengerin cerita dari zaman kuno. Ini tentang kalian. Tentang hari ini, di titik kehidupan kalian yang sekarang. Petanya udah dibentangkan, senjatanya udah disiapkan, dan panggilannya udah mulai terdengar jelas. Jadi, setelah semua yang kita obrolin hari ini, apakah kalian berani kembali dan menghadapi Firaun di dalam diri kalian?